What's up Augers? Apa kabar kalian semua? Pastinya luar biasa bukan? Nah, aku mau ucapin welcome home buat kalian semua yang baru pertama kali join di ibadah online kita kali ini. Dan kalian yang udah lama join di AUG, welcome to Army of God Service. Nah, aku mau ngingetin kalian semua untuk join komunitas di gereja kita ini, namanya Connect Group. Apa sih itu Connect Group? Connect Group merupakan komunitas di mana dalamnya kita bisa dapat teman baru, kita bisa saling curhat, dan yang paling penting kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. So, buat kalian semua yang belum join CG, aku ajak untuk join. Caranya gimana? Gampang banget, kalian bisa DM @GMS kota kalian masing-masing. Contohnya @GMS Sidoarjo, atau kalian bisa DM gembala lokal AUG kalian masing-masing, atau kalian juga bisa komentar di kolom komen YouTube di bawah ini. Nah, selanjutnya aku mau ngingetin kalian semua untuk tetap jaga protokol kesehatan yang ada, mulai dari jaga jarak, memakai masker, dan yang paling penting jaga kesehatan kalian. Kalau bisa tetap di rumah aja. Bagi teman-teman semua yang mau untuk memberikan persembahan, bisa scan barcode di bawah ini, atau kalian bisa transfer lewat nomor rekening di bawah ini juga. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah AUG, aku mau pimpin di dalam doa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Berkati agar penyertaan-Mu tetap ada dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah Augers. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Augers, mari kita memuji Tuhan, membangkitkan iman kita. Come on! Yang
Thank you Jesus. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan pegang kendali? Bisa angkat tanganmu? Amin. Come on. Come on, say. Di setiap musim kehidupan Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Amin. Buah firman-Mu meneguhkan, Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Setiap musim kehidupan Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Buat firman-Mu meneguhkan, Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Perlu aku buat firman, Tuhan berjanji kan menyertai. Kuatkan dan ku teguhkan hati, Tuhan pegang kendali. Kau Tuhan pegang kendali. Mari sama-sama angkat tanganmu. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan bersama-Mu, mengiring Engkau setiap hari, Engkau Tuhan yang gak pernah meninggalkan. Engkau selalu gandeng tangan kami. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Sukacitaku, kekuatanku,
angkat kedua tanganmu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Kami percaya. Mari katakan sukacitaku, kekuatanku. Sukacitaku, kekuatanku, saat menyembahmu. Pengharapanku, penolongku, hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Mau angkat tanganmu ke surga, katakan tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku mengikut-Mu, Tuhan. Kau Allah yang setia. Sebab itu ku mengikut-Mu. Sebab itu ku percaya penuh. Mari nyanyikan dengan sepenuh hatimu dan imanmu, katakan tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Katakan tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang
Katakan sama-sama, sebab itu ku percaya padamu. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita dan katakan, Tiada yang mustahil bagimu. tiada yang sukar di hadapanmu Tuhan. Sukar di hadapanmu, Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. itu ku percaya padamu. Sebab Itu ku percaya padamu. sekali lagi katakan, sebab Itu ku percaya padamu. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kembali. Kami tahu Engkau mengasihi kami, ini adalah berkat yang terbesar, yang terbaik. Kami boleh menghadap Engkau ya Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama. Kami tahu sekalipun hari ini ya Tuhan, kami ibadah secara online, tapi tidak akan pernah bisa membatasi hadirat-Mu, kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Urapi firman-Mu, urapi kami semua. Kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk Tuhan berbicara buat setiap kami. Berbicara ya Tuhan, dan biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya dan siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin ya. Shalom Army of God di regional Jawa Timur, Kepulauan Nusa, Australia dan Bali. Senang sekali bisa menyapa kalian semua. Dan kita percaya bahwa hari ini bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari siapkan Alkitab, catatan juga saudara ya. Hari ini kita akan belajar tentang setia sampai akhir. Kita akan buka di dalam Kolose pasal yang Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-14 saudara ya. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-14. Kita akan sama-sama lihat saudara ya. Kita akan belajar dari salah satu tokoh ini saudara ya. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-14. Saya bacakan buat kita semua. Salam kepadamu dari Tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Kita akan belajar sama-sama dari pribadi Demas. Nah saudara, Demas ini siapa? Demas ini adalah orang yang menyertai pelayanan dari Paulus. Nah, kalau saudara cari di dalam Alkitab, Demas ini ada 3 kali penyebutan saudara ya. Itu ada di Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-14, ada di Filemon pasal pertama ayat 24, dan yang terakhir di 2 Timotius 4 ayat yang ke-10 bagian yang ke-A saudara ya. Nah, si Demas ini saudara, dia adalah orang yang senantiasa pergi bersama-sama dengan Paulus dan salah satu rekannya juga namanya adalah Lukas saudara, sang tabib gitu ya saudara, seorang dokter. Nah menarik banget untuk melihat kehidupan dari Demas. Nah kita lompat sebelum kita lihat di Filemon pasal yang pertama ayat 24. Kita lompat dulu ke 2 Timotius 4 ayat yang ke-10 bagian yang ke-A. Dikatakan demikian, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, saudara ya. Sekali lagi, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Saudara, kata-kata ini cukup benar-benar menggambarkan perasaan hati dari Paulus. Bagaimana dia mengalami yang namanya kekecewaan terhadap rekannya, namanya itu Demas. Padahal kalau kita tahu bahwa di Kolose dia menemani pelayanannya, di surat Kolose itu disampaikan bagaimana Paulus menyampaikan salam kepada jemaat yang ada di Kolose. Itu juga ada Demas di sebelahnya. Waktu Paulus juga menulis surat kepada Filemon, saudara, salah satu muridnya juga, rekan sekerjanya juga. Dia juga menyampaikan salam yang dari Demas. Tetapi kemudian masuk di surat 2 Timotius, ini adalah surat di mana kalau menurut catatan sejarah saudara ya, 2 Timotius ini adalah surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus hari itu. Nah di situ dikatakan bahwa Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dan ia telah berangkat ke Tesalonika saudara. Nah ini menggambarkan sesuatu hal yang perasaan Paulus yang begitu sedih. Sementara kehidupannya dia menulis 2 Timotius ini ketika saudara, ketika dia berada di dalam keadaan yang sulit. Yaitu dia berada di dalam penjara Roma saudara. Dan dikatakan bahwa Demas meninggalkan dia dan pergi.
Ada beberapa hal yang menyebabkan Demas itu pergi meninggalkan Paulus. Yang pertama mungkin pada masa pemenjaraan, saudara, dia nggak kuat ngelihat bagaimana penderitaan dari Paulus ini. Bagaimana Paulus ini menanggung sengsaranya akibat Injil, saudara ya. Sedangkan Demas merasa bahwa masa harus sesengsara ini ya memberitakan Injil. Nah, saudara, kita nggak bisa judgement Demas langsung ya pada waktu di ayat yang 2 Timotius 4 ayat yang ke-10 bagian yang ke-A. Saudara, Demas ini adalah salah satu murid dari Paulus juga yang menemani Paulus pada waktu Paulus dipenjarakan di kota Roma pertama kali, saudara. Dia bukan orang sembarang. Dia bukan jemaat baru, dia bukan member baru, tetapi dia adalah murid Paulus. Dia sempat menemani Paulus ketika Paulus masuk penjara pertama kali di kota Roma. Tapi untuk yang kedua kali, Demas memutuskan untuk quit atau untuk berhenti, untuk keluar. Karena dia melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Paulus, pelayanannya itu begitu membuat dia takut, membuat dia khawatir. Ada banyak hal yang ada di dalam pikirannya sehingga dia memutuskan untuk keluar dan meninggalkan Rasul Paulus. Hal ini bukan sesuatu hal, tentu ini bukan sesuatu hal yang dipikir langsung sekali keputusan pasti ya. Sudah jauh-jauh hari. Tapi pertanyaannya adalah begini. Demas adalah seorang murid dari Paulus yang menyertai Paulus di dalam masa-masa sulitnya ketika di kota Roma pertama kali. Kenapa dia kok bisa meninggalkan Paulus ketika Paulus harus menghadapi kesulitan yang kedua di kota Roma? Bukankah di kota yang sama? Bukankah dengan rasul yang sama? Bukankah dengan guru yang sama? Kenapa kok Demas memutuskan untuk pergi meninggalkan, saudara ya? Nah, ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan dari Demas ini. Kita tidak pernah tahu apa yang dia alami sebenarnya ketika dia lihat bagaimana Paulus itu siksaannya demikian luar biasa. Makanya ketika di 2 Timotius itu sebelum Paulus memberitahu kepada Timotius tentang keadaan Demas, Paulus tuh bicara sama Timotius, hatimu jangan menjadi tawar, jangan menjadi tawar hati, jangan menjadi lemah. Karena melihat betapa beratnya penderitaan yang harus kualami. Timotius sendiri sempat hampir merasa tawar hati. Demas yang gak kuat, saudara, ngelihat bagaimana harus dilalui oleh Paulus sekian beratnya. Sehingga dia pergi. Nah, saudara-saudara, setelah kejadian itu Demas kemana? Demas gak ada ceritanya lagi, saudara. Demas gak tahu gimana kisahnya, tapi dia sudah tidak pernah diceritakan lagi di dalam firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ini ada banyak sekali hal ya yang bisa membuat kita semua itu juga keluar dari jalur yang seharusnya. Awalnya kita iring Tuhan, kita bisa keluar. Ada banyak khawatir, masa-masa sukar, juga bisa dalam masa-masa bosan, masa-masa kita kehilangan arah, kehilangan tujuan, dan lain sebagainya. Tapi saudara, Tuhan ini sudah memperingatkan kepada kita semua supaya kita ini setia sampai akhir. Kenapa ya kok kita ini harus setia sampai akhir? Mari kita buka sama-sama dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Poin yang pertama, kenapa ya kok kita harus setia? Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15 saya bacakan ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati
untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudara-saudara, alasan yang pertama, kenapa kok kita itu harus setia sampai akhir? Saudara, dikatakan bahwa Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Tuhan tuh berjanji, bukan hanya berjanji tapi dia sudah melakukannya. Dia adalah imam besar yang menyediakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan setiap orang yang percaya di masa yang akan datang. Kok bisa? Iya, alasannya adalah kalau dulu waktu perjanjian lama ya, para imam besarnya itu manusia. Saudara ya, tentu namanya imam besar kalau itu asalnya dari manusia pasti punya cacat celah, saudara ya. Dulu kalau mau ibadah gitu saudara harus masuk ke yang namanya bait Allah, saudara, ada pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Pelataran tuh tempatnya di mana semua jemaat berkumpul. Kemudian ruang kudus tuh hanya para imam-imam yang ditunjuk keturunan Lewi, saudara. Kalau ruang maha kudus hanya satu orang yang boleh masuk, itu pun setahun sekali. Imam besar. Setahun sekali. Setiap setahun sekali imam besar yang ditunjuk itu harus masuk ke sana untuk mempersembahkan korban. Penghapus dosa buat dirinya sendiri dan seluruh umat Israel, saudara. Dia harus bawa darah untuk dirinya pertama, untuk menghapus dosanya dirinya sendiri dulu, baru untuk bangsa Israel. Karena tidak sempurna, imam besar yang dari manusia itu tidak sempurna. Selalu setahun sekali datang, saudara. Maka dari itu disempurnakan oleh kedatangan Tuhan. Dia mati di atas kayu salib sekali untuk selamanya. Dia membawa persembahan yaitu dirinya sendiri, darahnya sendiri. Menghapus seluruh dosa orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, sekali untuk selamanya. Nah, saudara, oleh sebab itu Tuhan berkata, aku sebagai imam besar yang bisa mendatangkan hal-hal yang baik untuk hidupmu di masa yang akan datang. Saudara, lalu kemudian kenapa kok Tuhan berkata bahwa dia adalah imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang? Karena apa yang dia bawa ketika seseorang tuh percaya kepada Yesus melalui penebusan darahnya. Ternyata saudara dapat menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yang pertama dia bawa darahnya sendiri. Sekali untuk selama-lamanya, sempurna. Nggak kayak imam besar yang dari manusia. Setiap tahun harus bawa. Yang kedua, darah yang dibawa, darahnya sendiri yang dibawa. Saudara, menghadap hadirat Tuhan untuk menghapus semua dosa kita. Itu ternyata menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Maka dari itu saudara, kalau seandainya seseorang bertobat, pertama kali yang Tuhan ubah itu adalah hatinya. Tuhan bangunkan rohnya, Tuhan ubah hatinya. Kecenderungan hati yang sedemikian berbuat jahat, Tuhan ubah menjadi kecenderungannya untuk mendekat kepada Tuhan. Tuhan sucikan hati nuraninya. Dan dengan demikian dia gak ada tuduhan lagi untuk datang kepada Tuhan. Dapat dengan berani datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan berkata, aku adalah imam besar untuk hal-hal baik di hidupmu yang akan datang. Kita bisa menghadap hadirat Tuhan dengan bebas. Dan dikatakan bahwa di ayat yang ke-15, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Apa itu bagian yang kekal? Yaitu surga. Dengan darahnya Tuhan bukan hanya menyempurnakan penghapusan dosa. Tuhan bukan hanya membuat hati nurani kita jadi bersih dan kita berani menghadap hadirat Tuhan. Tapi Tuhan juga menjanjikan yang namanya kehidupan kekal yaitu surga. Saudara, itulah sebabnya kenapa kita harus setia sampai akhir. Yang kedua saudara, mari kita sama-sama lihat di Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Dikatakan demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Alasan yang kedua kenapa kok kita harus setia sampai akhir. Karena Tuhan Yesus itu setia saudara. Firman Tuhan berkata di ayat yang lain. Kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan tidak bisa mengingkari janji yang dibuat atas namanya sendiri. Dia setia. Walaupun kita tidak setia, dia setia.
Dia setia dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kata-kata kita mungkin bisa berubah ya. Janji kita mungkin bisa berubah ya. Visi arah hidup kita juga bisa berubah. Bahkan mungkin komitmen kita bisa berubah ya. Tapi Tuhan tidak pernah bisa berubah. Karena dia punya sifat yaitu setia, saudara. Itulah sebabnya ketika Tuhan berkata, percaya kepadaku, setia sampai akhir. Kita ini bergantung sama pribadi yang tepat. Pribadi yang tidak akan mengingkari janjinya. Yang ketiga, saudara. Kenapa kok kita ini harus setia sampai akhir? Ibrani 10 ayat 26 sampai 29 serta 31 saya bacakan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Yang ketiga, kalau kita sudah tahu kebenaran dan kemudian kita mengingkarinya, maka dikatakan bahwa tidak ada korban untuk penghapusan dosa tersebut sampai kita bertobat. Artinya saudara, bahwa kalau kita sudah tahu bahwa itu salah, kita tetap melanggar, itu diperhitungkan sebagai dosa atas kehidupan kita. Kita tahu kebenarannya, sama seperti Demas tahu kebenarannya, dia harus ikut Tuhan sampai akhir. Tapi di tengah jalan, dia berkata lebih memilih mencintai dunia dengan semua. Mungkin dia melepaskan, tentu ya kalau sudah dibilang mencintai dunia. Sampai Paulus tulis begitu, berarti dia melepaskan seluruh tanggung jawab pelayanannya. Dia melepaskan juga seluruh apa yang dia peroleh. Dan dia beralih kepada kehidupan yang dia inginkan, saudara. Nah, saudara, hal yang demikian membuat hidup kita ini masuk di dalam area yang namanya area dosa. Membuat hidup kita ini jadi gak berkenan lagi ke hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang bahwa yang ini jangan dilakukan. Tapi kita terus masuk ke sana, saudara. Suatu kali pun namanya awal ya pertama mungkin deg-degan buat dosa. Tapi namanya yang pertama ada yang kedua. Kedua sudah mulai agak biasa sedikit. Ketiga lebih biasa lagi. Keempat lebih biasa lagi. Kelima sudah gak ada rasa. Itulah sebabnya kalau dulu kita pernah mau buat dosa sekali itu rasanya deg-degan. Sekarang jadi biasa. Bukan karena pola pikir kita ini yang sudah dewasa. Bukan. Tapi hati nurani kita itu yang sudah mulai mati, saudara. Kita sudah gak bisa lagi membedakan ini suara Tuhan atau bukan. Maka dari itu Tuhan berkata bahwa sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Suara Tuhan berhenti di dalam hati nurani kita. Kita lagi gak bisa beda ini benar atau salah. Jadi kalau namanya dosa kita bisa jalan terus. Dan tidak ada rasa bersalah sama sekali. Ya, karena Tuhan berkata tidak ada korban penghapus dosa lagi. Yang keempat, saudara, dikatakan, kenapa kok kita harus setia sampai akhir? Ibrani 10 ayat yang ke-32 sampai yang ke-35. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menanti. Yang keempat, kenapa kok kita harus setia sampai akhir? Saudara, upah yang besar itu menanti hidup kita. Firman Tuhan berkata, banyak dari antara kita waktu awal-awal kita terima Tuhan Yesus ya, cinta mula-mula. Berapa banyak dari antara kita cinta mula-mula itu
kiri kanan kita nggak paham apa yang kita lakukan. Kita jadi lebih rajin berdoa, kita lebih rajin baca firman, lebih rajin ke gereja. Ada banyak orang berkata bahwa, loh kamu kok sekarang jadi rajin? Bahkan ada yang mengejek mungkin, mencerca mungkin sama seperti yang Alkitab katakan ini. Jadi tontonan, mungkin diejek dan lain sebagainya. Tapi kita melakukannya dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa ada sesuatu besar yang menanti kita, yang sifatnya itu kekal. Firman Tuhan berkata, jangan pernah melepaskan kepercayaanmu. Karena memang benar, upah yang besar itu menanti kita di belakang, saudara. Hari ini mungkin apa yang kita lalui itu tidak nyaman. Tapi ketika Tuhan berkata, ada upah yang besar menanti di belakang. Berarti dia iya dan amin. Setialah sampai akhir, saudara. Yang kelima, saudara. Kenapa kok kita harus setia sampai akhir? Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Janji adalah janji, tetapi untuk memperoleh janji itu perlu sebuah jalan ke sana, saudara. Tuhan berjanji ada kehidupan kekal buat kita semua. Ada surga yang menanti kita, ada upah besar menanti kita. Tetapi apakah kita bisa sampai ke sana kalau kita tidak menjaga kehidupan kita? Kalau kita tidak tekun mengikut Tuhan. Tentu kalau kita nggak tekun, banyak hal yang diambil. Iman diambil, rasa percaya kita diambil. Rasa khawatir lebih besar daripada rasa percaya kita kepada Tuhan. Rasa takut kita jadi lebih jadi lebih menguasai hidup kita ketimbang kita ini berserah kepada Tuhan. Kita itu jadi manusia yang berbeda pada akhirnya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang kita izinkan untuk menguasai hidup kita. Rasa takut, rasa khawatir, rasa kecewa dan lain sebagainya. Itu menguasai hidup kita. Sehingga saudara kita berkata bahwa ya sudahlah, gak kesana juga gak apa-apa. Yang penting aku gak sakit. Gak kesana juga gak apa-apa. Karena kesana itu susah. Ketika kita memutuskan sama seperti Demas, aku gak mau lanjut dah. Aku berhenti sampai di sini, aku mau ambil jalan yang lain. Tentu saudara, janji yang sudah dijanjikan di depan tidak akan pernah bisa kita terima. Itulah sebabnya kenapa kok kita harus setia sampai akhir. Alasan yang terakhir, kenapa kok kita perlu setia sampai akhir. Di Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36 sampai yang ke-39 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Tuhan berkata, orang benar, siapa sih orang benar itu saudara? Orang benar itu bukan karena dia itu dapat Nobel penghargaan. Bahwa dia sudah melakukan sebuah proyek amal atau proyek sosial yang begitu besar membantu sekian banyak orang. Orang benar itu adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun mampu menghapus dosanya sendiri. Hanya Tuhan yang mampu melayakkan kita, membenarkan kita. Orang-orang benar adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus untuk dibimbing. Siapa itu orang benar? Kamu dan saya. Kita semua adalah orang-orang benar. Dan Tuhan berkata, orang-orang benar memang pada dasarnya harus hidup oleh iman, percaya kepada Tuhan. Bukan hidup oleh karena kenyataan, bukan hidup oleh karena asumsi, perhitungan kita pribadi, bukan karena kalkulator kita, bukan karena satu dan lain hal, bukan. Tapi kita hidup karena kita percaya. Itulah sebabnya kita harus setia sampai akhir. Saudara, ada banyak hal mungkin yang menghalangi kita ya, sama seperti yang dialami oleh Demas. Tetapi ada orang yang sama di dalam pelayanan Paulus, saudara ya, yang mengalami hal yang sama kayak Demas. Namanya Markus. Markus ini adalah Markus ini adalah kemenakan dari Barnabas. Jadi satu kali Paulus sama Barnabas itu pernah dalam satu pelayanan bersama, saudara ya. Pernah dalam satu pelayanan bersama, Barnabas ini ajak ponakannya. Namanya si Markus ini. Satu kali habis melalui satu pelayanan, dua pelayanan, sekian. Markus ini ngambil keputusan yang sama kayak Demas. Kita lihat sama-sama di Kisah Para Rasul 15 ayat 37 sampai 39. Dikatakan demikian.
Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia. Dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Gara-gara Markus, saudara, Barnabas kepingin bawa, Paulus nggak mau. Hari itu tentu ya Barnabas sebagai pamannya bagaimanapun hatinya nyangkut, ini ponakanku sendiri. Aku nggak mau tinggal nih, aku mau satu kali mungkin Markus ini ada kesempatan kedua untuk berbalik. Saudara ya, hatinya demikian. Oleh karena itu dia mau bawa. Itulah sebabnya saudara, itulah sebabnya hari itu terjadi perdebatan yang perselisihan. Yang sehingga membuat Barnabas dan Paulus berpisah. Paulus dengan keras, dengan kekehnya, dengan pendiriannya dia berkata bahwa orang yang sudah quit di awal, ya jangan diterima lagi. Karena dia gak mau kerjasama dengan kita, nanti gimana kalau terjadi lagi dan lain sebagainya. Tapi Barnabas yang punya hati, dia bawa. Akhirnya pelayanan mereka pisah, Paulus akhirnya dengan Silas, Barnabas dengan Markus pergi ke Siprus. Saudara, tapi lihat saudara, di 2 Timotius 4 ayat yang ke-11, itu adalah kitab yang sama yang di 2 Timotius itu adalah kitab yang tadi digambarkan bagaimana Demas meninggalkan Paulus. Di kitab yang sama di 2 Timotius juga digambarkan bahwa dikatakan bahwa 2 Timotius 4 ayat yang ke-11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Ternyata habis terjadi perpisahan Paulus dengan Barnabas, Barnabas memuridkan si Markus. Dan pada akhirnya, saudara, Markus kembali lagi masuk di dalam pelayanan yang sama dengan Paulus. Itulah sebabnya di masa-masa akhir dikatakan bahwa bawalah kemari Markus karena pelayanannya penting bagiku. Saudara-saudara, tentu alasan Markus juga ada sendiri. Kenapa waktu di Pamfilia dia meninggalkan Paulus dan Barnabas? Pasti ada alasan sendiri yang bagi dia itu masuk akal. Yang bagi dia itu memang keputusan yang harus diambil saat itu. Walaupun itu salah, saudara. Walaupun itu salah. Tapi ketika dia memberikan diri untuk kembali, ternyata Tuhan bisa kasih kesempatan kedua. Dan Tuhan bisa pakai si Markus kembali, saudara. Saudara-saudara, ketika ketika kita merasa bahwa ada banyak hal di sekeliling kita dan kita ini keluar. Dan engkau sadar bahwa engkau harus kembali, kembalilah. Sebab pasti ada kesempatan selama engkau bisa bernafas, selama engkau hidup. Dan Tuhan kasih kesempatan engkau hidup. Itu adalah kesempatan di mana Tuhan bekerja dalam hidupmu dan Tuhan mau pakai hidupmu kembali. Saya nggak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Mungkin berat ya, meeting online, sekolah online, semua serba ini ya. Sempat kita sudah mengalami masa yang sempat cukup habis gelombang pertama, sempat lumayan ya kita sudah mulai bisa aktivitas lagi, masuk di gelombang kedua. Saya nggak tahu apa yang saudara alami. Mungkin ada saudara-saudara juga keluarga yang sakit dan lain sebagainya. Kondisinya mungkin bagi saudara tidak ideal. Mungkin ada yang maaf kata, mungkin ada orang tua yang dipanggil pulang oleh Tuhan dan lain sebagainya. Membuat kau bertanya, kenapa ya kok harus gini? Kenapa ya kok harus ini terjadi sama aku? Kenapa kok nggak sama orang lain? Kenapa harus aku dan lain sebagainya? Saudara, ada banyak sekali alasan yang membuat kita bisa mundur. Tapi saudara, Tuhan tuh setia dalam hidupmu. Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu sendirian. Jangan keluar dari jalurnya. Kalau engkau sempat kecewa dan keluar dari jalur Tuhan, kembali. Sebab ada kesempatan yang kedua. Bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan Markus, demikian juga Tuhan bisa memulihkan keadaanmu. Seandainya Demas hari itu memutuskan untuk kembali, saya percaya ada ceritanya lagi. Saya percaya ada ceritanya lagi. Dan bagaimana Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Dan saudara, mari kita sama-sama lihat. Kalau saudara nanti baca di rumah, saudara ya baca sendiri. Di Ibrani pasal yang ke-11.
itu diceritakan tentang pahlawan-pahlawan iman. Ada Abraham, ada Sarah, ada Ishak, ada Yusuf, ada Musa, dan banyak hal, ada Rahab juga, dan lain sebagainya. Diceritakan bagaimana pahlawan-pahlawan iman itu bergumul dengan kehidupannya. Ada banyak hal sebenarnya alasan buat mereka untuk mereka quit. Bagaimana enggak? Abraham harus tunggu 25 tahun untuk dapat anak perjanjian. Setelah dia meninggal pun, dia enggak bisa lihat dengan mata kepalanya sendiri keturunannya sebanyak pasir di laut atau seperti bintang di langit. Tapi karena imannya setelah dia meninggal, hari ini kita pun sebagai anak-anak Tuhan disebut sebagai keturunan Abraham secara rohani. Keturunannya secara jasmani pun banyak menjadi sebuah bangsa yang begitu besar. Ada banyak perkara. Yakub bagaimana dia harus bergumul melawan dirinya sendiri dan harus minta ampun sama kakaknya Esau. Situasinya gak gampang. Ishak sebagai seseorang yang cinta Tuhan, tapi dia harus melihat perkara antara kedua anaknya, Esau sama Yakub. Bagaimana ini harus saling memperebutkan yang namanya hak kesulungan. Berkat, doa berkat. Dia punya tantangan sendiri. Musa, tantangannya demikian besar. Ya, harusnya dia bisa meninggalkan semua hal aktivitasnya, saudara ya. Dia tinggal aja jadi pangeran di Mesir. Enak, dia kan sudah ada jabatan, makan sudah terjamin, semua terjamin, pendidikan terjamin. Tapi dia memutuskan untuk dipakai Tuhan. Dia memutuskan masuk di dalam sebuah istilahnya kesukaran yang lumayan besar ya. Harus memimpin sekian juta bangsa Israel yang tegar tengkuk. Keluar dari tanah Mesir menuju ke padang gurun untuk menuju ke tanah Kanaan. Di padang gurun puter-puter 40 tahun. Nggak capek kah Musa? Bisa nggak Musa berkata aku keluar aja? Bisa aja. Bagaimana bangsa Israel juga sudah dibelani bahasanya ya. Dibelani itu apa ya? Sudah perjuangkan. Diperjuangkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana lihat bangsa Israel menuduh Musa yang enggak juga. Bagaimana mereka juga marah sama Musa. Loh, Musa ini melakukan apa yang Tuhan mau, bukan dari kehendaknya sendiri. Dia memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Membantu bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Tapi bangsa Israel pun menyalah-nyalahkan Musa. Gara-gara kamu nih, harusnya kita ini di Mesir enak. Tapi gara-gara kamu ini suruh kami keluar, kami sudah gak bisa makan daging, gak bisa makan bawang, dan lain sebagainya. Saudara, gak gampang, situasinya gak mudah ya. Apalagi di padang gurun, saudara bisa bayangin ya. Gimana caranya Musa itu dikatakan ada di, kalau saudara nanti baca di Keluaran ya. Musa itu harus duduk dari pagi sampai petang. Kerjanya Musa bukan hanya cuman mimpin, ya berangkat, berhenti, enggak. Tapi dari pagi sampai petang dia duduk, dia yang mendengarkan curhatnya, perkara-perkaranya bangsa Israel. Dari pagi sampai petang. Bukan Musa yang curhat loh ya, bangsa Israel yang curhat sama dia. Dan itu antri saudara. Bukan hanya itu aja, dia harus memimpin yang namanya perang. Untuk menguasai tanah demi tanah. Tidak gampang. Bagaimana juga omelannya bangsa Israel. Tidak mudah. Yusuf bagaimana dia harus menghadapi pengkhianatan dari saudara-saudaranya. Bagaimana dia harus menghadapi juga penjara demi penjara di dalam kehidupannya. Tidak gampang. Tapi saudara pahlawan-pahlawan iman ini memutuskan untuk terus sampai akhir. Setia sampai akhir. Sehingga mereka memperoleh apa yang dijanjikan. Kondisinya bisa bermacam-macam. Ada yang sangat sulit. Ada yang benar-benar berada di dalam keadaan begitu. Ada yang dalam tantangan antara dosa dan tidak. Mungkin bukan kesulitan yang menghadang dia. Tetapi kelemahan diri sendiri. Diperhadapkan dengan dosa. Dan lain sebagainya. Kehidupan kita mungkin beda-beda ya. Saudara mungkin hari ini kesulitan, ada yang kesulitan ekonomi, susah sekolahnya. Mungkin Androidnya satu harus dipakai sharing sama saudara dengan berlainan kelas. Kamu kuliah, yang lainnya masih sekolah.
Mau punya Android lagi mungkin susah. Dan lain sebagainya. Apapun yang terjadi, kondisi apapun yang terjadi. Saudara jangan pernah keluar. Berada di dalam tracknya Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab Tuhan itu setia. Hari ini kalau seandainya Musa, Yusuf, Abraham, Sarah dan lain sebagainya keluar. Tidak lagi percaya sama Tuhan, memutuskan untuk keluar dari jalurnya Tuhan. Kita percaya bahwa nama-nama ini tidak akan pernah tercatat lagi. Sama seperti Demas. Tidak pernah tercatat lagi. Tujuan Tuhan tidak pernah terkabulkan di dalam kehidupan mereka. Dan sayang pasti ketika mereka harus pada akhirnya mereka lihat lembaran-lembaran hidup mereka. Mereka pasti akan dipenuhi oleh rasa penyesalan yang begitu dalam. Saudara-saudara, situasinya bisa bermacam-macam. Tapi mari kita setia sampai akhir. Gimana sih caranya untuk setia? Kita lihat sama-sama di Ibrani pasal yang ke-12 saudara ya. Ibrani pasal yang ke-12. Yang pertama, gimana sih caranya setia? Ayat yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang pertama, saudara, masuklah dalam lomba yang Tuhan sediakan. Firman Tuhan berkata ya, dikatakan bahwa jangan lagi kamu jadi anak-anak terus. Makanannya cuman minum susu aja. Minum susu itu hanya untuk anak-anak. Tapi kamu gak bisa pakai makanan keras. Saudara-saudara, mari kita ini beralih pertumbuhannya. Dari yang cuman ubek-ubek di area masalah dasar. Dosa, tidak dosa. Masalah baptisan dan lain sebagainya. Pokoknya yang dasar-dasar. Kita tanya ini dosa atau enggak, dosa atau enggak, dosa atau enggak. Saudara, kita beralih kepada perlombaan yang Tuhan tentukan. Apa perlombaan yang Tuhan tentukan? Perlombaan yang Tuhan tentukan itu adalah kita setia sampai akhir. Kita menuju kepada surga. Mari kita sama-sama berlomba untuk sampai ke sana. Dengan demikian kita tentu pasti tahu. Kita nggak lagi berpikir masalah dosa dan tidak lagi. Kita lebih berpikir kepada hal-hal yang lain. Yaitu karakter menjadi serupa dengan Kristus. Kita bisa melayani sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Kita sudah nggak lagi tinggal di hal-hal yang dasar. Pergumulan-pergumulan dasar. Dan kita bisa berlari ke hal-hal yang lebih dewasa lagi. Kalau anak kecil itu yang diributin apa sih saudara? Kalau anak kecil itu yang diributin tuh hal-hal yang sepele kan. Misalnya rebutan mainan, rebutan makanan. Merasa siapa yang duluan, siapa yang ini gitu ya. Kalau anak kecil itu ributnya adalah, kok aku gak disayang, dia lebih disayang. Tapi kalau orang dewasa apa yang dipikirkan? Orang dewasa memikirkan bagaimana dirinya bisa lebih berfungsi. Gak terlalu penting yang namanya rebutan makanan. Gak terlalu penting yang namanya rebutan permen. Receh banget gitu ya. Semua yang diributin tuh receh semua. Tapi orang dewasa berpikir untuk apa? Gimana caranya aku bisa sampai ke masa depan? Beda kan? Pola pikir anak kecil dengan pola pikir orang dewasa itu berbeda. Sama. Ketika kita bertumbuh ke arah Kristus dengan kita yang cuman di situ-situ aja, itu beda pola pikirnya. Yang kita di situ-situ aja, gak heran ego kita sama. Emosi kita juga sama. Tapi ketika kita bertumbuh, kita itu bisa melihat tangan Tuhan di dalam setiap peristiwa dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, tinggalkan ya hal-hal yang dasar. Yuk beralih dalam perlombaan yang Tuhan tentukan. Yang kedua, dikatakan ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yang kedua saudara, setiap kali kita
berada di dalam hidup ini, pikirkan tentang apa yang Tuhan pikir dan Tuhan lakukan. Kalau kita berkata, sudahlah aku mau putus asa. Saudara berpikir, bagaimana Tuhan tetap setia sampai akhir, tekun setia sampai akhir. Walaupun siksaannya seberat itu. Harus pikul salib sampai akhir. Tuhan sudah kasih contoh. Ketika mata kita tertuju fokus sama Tuhan Yesus, yang Dia sudah memberikan teladan di dalam kehidupan kita, kita akan dikuatkan. Kita akan punya kekuatan yang baru. Mata kita, fokus kita jangan ditujukan kepada orang-orang yang kita anggap saingan. Atau kita anggap bahwa, oh dia, mungkin kita berkata bahwa pembanding ya. Misalnya sama saudara, sama koko atau cece atau kakak ya. Atau sama orang-orang yang mungkin levelnya lebih tinggi. Kalau kamu sudah kerja, kamu berkata, kok dia umur segini sama dengan aku, kok dia lebih ya daripada aku dan lain sebagainya. Saudara, saya percaya kondisi tiap orang gak sama. Ya, startnya juga gak sama, yang dialami juga gak sama. Saudara, capailah yang paling maksimal di dalam kehidupanmu. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Bukan menginginkan apa yang orang lain punya. Saudara tahu, waktu di masa terakhir ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus menemui si Petrus di tepi danau Tiberias. Ketika Yesus tanya kepada Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Dan Petrus berkata, Tuhan kau tahu bagaimana aku. Setelah pertanyaan itu, Petrus tuh noleh. Karena di sebelah Yesus itu ada yang namanya Yohanes, dikatakan murid yang dikasih. Ternyata Petrus itu membandingkan dirinya dengan Yohanes. Dia tanya sama Yesus, Tuhan, kalau dia itu bagaimana nanti pada akhirnya? Tuhan Yesus tuh jawab gini, tentang dia, apakah dia mau hidup sampai aku datang kedua kali, itu bukan urusanmu. Nah, Tuhan Yesus sendiri tuh jelas ngomong loh sama Petrus sebagai contoh kepada kita kalau kita tanya. Kenapa ya Tuhan si ini kok bisa begitu, si itu kok bisa begitu, kok aku belum? Pasti Tuhan akan jawab dengan jawaban yang sama. Kalau masalah dia mau aku angkat setinggi apapun, itu bukan urusanmu. Kamu ikutlah aku, kata Tuhan kepada Petrus. Kamu ikutlah aku, kata Tuhan kepada kita semua. Jangan jadikan pembanding kita sebagai ukuran kita untuk maju. Arahkan mata kita kepada Tuhan Yesus. Dan kamu gak akan kecewa. Katakan amin. Yang ketiga saudara ya. Dikatakan ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Yang ketiga, gimana caranya supaya kita tetap setia? Kalau suatu saat di dalam kehidupan kita, Tuhan tegur kita. Saudara, terima dengan hati yang terbuka dan berkata, ya Tuhan, aku mau diarahkan. Tuhan bisa tegur kita itu lewat banyak hal. Lewat peristiwa, lewat pemimpin rohani kita, orang tua kita, sahabat kita yang benar-benar peduli dengan kita, yang tahu perubahan hidup kita, yang tahu kita ini kok jadi beralih mengarah ke hal yang jahat. Kita jangan berkata, oh kamu sok tahu. Jangan ngomong begitu. Saudara, sediakan hati, buka hati kita lebar-lebar dan berkata, ya Tuhan aku mau. Karena suatu saat di dalam kehidupan kita pun, firman Tuhan berkata, manusia itu selalu mengarahkan, selalu berpikir bahwa jalan hidupnya itu lurus. Tapi ujungnya menuju maut. Kita ini butuh sekali untuk dikoreksi di dalam hidup ini. Katakan amin. Orang yang paling dekat yang Tuhan berkata, dia berkenan di hatiku setelah hatiku sendiri, yaitu Daud. Dia pun menerima koreksi dari Nabi Nathan pada waktu dia bersalah. Saudara-saudara, kita harus belajar untuk bisa dikoreksi. Lalu yang keempat, dikatakan begini. Ayat yang ke-12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ayat yang keempat adalah katakan kepada diri sendiri. Jangan selalu taruh di dalam pikiran kita begini. Aduh gak bisa. Aduh gak mampu. Aduh begini. Saudara, jangan bilang gak bisa dulu. Jangan bilang gak mampu dulu. Coba dulu. Setiap kali kalau engkau berkata, aduh aku mau menyerah. Jangan katakan itu. Katakan kepada dirimu sendiri. Hari ini aku bisa bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Itulah perlunya
saudara berdoa dan baca firman Tuhan. Di situ ada kekuatan yang baru. Bagaimana saudara bisa kuat? Kalau engkau gak pernah dengar suara Tuhan, gak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah membaca janji-janji Tuhan. Saudara, setiap kita bisa memutuskan untuk aku harus jadi kuat hari ini. Karena apa? Karena firman Tuhan dan karena hadirat Tuhan. Yang kelima, ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Yang kelima, saudara, kejar kekudusan. Saudara, semakin kita ini bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, tingkat kekudusan kita itu bertambah. Kalau dulu ngomongnya bahwa omong kotor itu dosa. Sekarang kalau saudara tambah dekat dengan Tuhan, bukan lagi bicara tentang omong kotornya. Tapi saudara bilang, ini kata-kata yang tepat diucapkan, ini yang tidak. Kelihatannya biasa gitu ya. Kelihatannya biasa kata-katanya. Tapi kata-kata yang tidak tepat ketika dilontarkan di saat yang tidak tepat pula, itu akan menimbulkan sesuatu percikan-percikan yang gak perlu. Masalah-masalah yang gak perlu. Ketika saudara bertumbuh dewasa, saudara bisa membedakan mana yang harus dikatakan, mana yang harus dikip. Mana yang harus dilontarkan, mana yang harus disimpan, saudara. Sudah berbeda. Kejar kekudusan, tambah hari, tambah mengerti kehendak Tuhan. Lalu yang terakhir adalah ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ini kaitannya dengan 14, ayat 14 yang ke A, yaitu berusaha hidup damai dengan semua orang. Usahakan hati kita untuk tidak cemar dengan yang namanya kepahitan. Saudara, kalau ada masalah yang harus diselesaikan, selesaikan. Kita jangan terlalu jadi orang yang keras hati. Setia sampai akhir, kadang-kadang ya kita itu bisa belok di tengah jalan karena hati kita itu kecewa. Biasanya dimulai dengan hati yang kecewa. Hati yang kecewa membuat kita itu banyak sekali alasan sehingga membuat kita berkata, nggak bisa ini, nggak bisa itu, kenapa dia begini dan lain sebagainya. Saudara-saudara, jangan izinkan kekecewaan itu merajai hati kita, kepahitan itu merajai hati kita. Berusahalah untuk menjadi pendamai, berusahalah untuk jadi damai buat sekitar Anda. Saudara ya, bagaimana itu caranya? Saudara, engkau tahu keadaan di sekitarmu. Kalau memang saat itu ditentukan oleh kamu, ya, memutuskan untuk marah atau enggak, putuskan untuk kamu meredam amarahmu. Bicara yang baik. Kalau misalnya di situ ada kesempatan untuk mengampuni, ambil kesempatan yang baik untuk mengampuni. Saudara, dengan demikian sekalipun harus berat dilalui, tapi saya percaya ketika kemenangan demi kemenangan kamu lalui, ketika kamu mengampuni, kamu menang. Ketika kamu memilih untuk tidak meluapkan emosimu, kamu menang. Kamu tahu di situ ada perkenanan Tuhan atas hidupmu. Amin, saudara. Mari setia sampai akhir. Dan ingat ayat yang terakhir, Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian yang ke-B dikatakan. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin, saudara. Mari semuanya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir
untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Apa yang kau alami hari-hari ini, Army of God? Ada beberapa orang, Tuhan taruh di dalam hati saya, ada beberapa orang yang mengambil keputusan. Kamu sudah ambil keputusan, tapi hari ini tidak tahu kenapa, kamu tiba-tiba beribadah aja gitu. Saudara, kau sudah ambil keputusan untuk mundur, untuk keluar dari jalannya Tuhan. Karena engkau rasa berat ya. Dan ada beberapa dari engkau ambil ancang-ancang untuk keluar. Saya mau berkata kepadamu, Tuhan mengasihimu. Jangan mengandalkan emosi sesaat. Jangan andalkan pola pikir kita. Jangan andalkan perasaan-perasaan kita. Mari kita fokus, lihat kepada rencana Tuhan. Kalau engkau berkata, mana buktinya? Tuhan lo gak tolong, Tuhan begini dan lain sebagainya. Jangan menggunakan asumsi atau perasaan kita atau kalkulasi kita. Kita taruh, kita sandingkan dengan apa yang Tuhan rencanakan. Rencana Tuhan tuh jauh lebih besar dari apa yang hari ini kita perhitungkan. Mungkin kita bisa melihat keadaan sekarang. Tapi hanya Tuhan yang bisa membuat mujizat. Yang bisa membuat rencana yang besar. Yesus mengasihimu, Army of God. Tetap setia sampai akhir. Dan kalau hari ini Tuhan kasih engkau hari ini kepercayaan besar di dalam melayani Tuhan. Pegang itu. Bahkan biarkan Tuhan pakai hidupmu semakin hari semakin luar biasa. Belajar sama seperti Paulus. Belajar sama seperti Yesus. Setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Dan belajar dari pahlawan-pahlawan iman di Ibrani 11. Setia sampai akhir. Dan kita akan menerima mahkota kehidupan. Mari angkat kedua tanganmu bagi saudara yang hari-hari ini mengalami rasa berat. Sudah memutuskan untuk mau mundur. Dan yang sudah mundur. Tuhan ada di tempat di mana engkau berada. Sama seperti Tuhan memulihkan keadaan Markus. Kemenakan dari Barnabas. Tuhan bisa memulihkan keadaanmu. Sama seperti Tuhan bisa memakai kembali memberikan kesempatan yang kedua kepada Markus. Tuhan bisa juga memberikan kesempatan yang kedua kepadamu. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buatmu. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Aku percaya Engkau mengasihi mereka. Lebih daripada kata-kata hamba-Mu. Apa yang ada di dalam hatimu, Tuhan, jauh lebih besar. Kau lebih mengasihi, Kau lebih mengasihi. Dan Kau yang tahu kehidupan masing-masing dari anak-anak-Mu. Jamah ya Tuhan, jamah sampai kedalaman hatinya, pegang tangannya. Hal-hal yang sulit bisa dilalui bersama-sama dengan Engkau. Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan. Urapi, beri kekuatan yang baru ya Tuhan. Hadirkan kembali hadirat-Mu di dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Perdengarkan kembali suara-Mu kepada mereka ya Tuhan. Dan biar firman Tuhan melekat, bertumbuh di dalam hidup mereka. Sekalipun harus mulai lagi ya Tuhan, sekalipun harus bangkit lagi. Gak apa-apa, karena Tuhan selalu ada dan Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Tuhan selalu punya rencana yang jauh lebih besar. Berikan kekuatan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita, kita sembah Tuhan, katakan, sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu.
Tuhan Yesus setia. Syada yara bara 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 yara yara. Oh, oh, oh. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia Menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. ku tetap setia. Ku melayanimu. Katakan ku tetap setia, ku tetap setia. Ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia. Untuk melayanimu. Ada dua orang yang Tuhan perlihatkan kepada saya. Satu adalah seorang laki-laki, engkau duduk di kursi roda. Kakimu begitu kecil. Saudara jangan kecewa dengan Tuhan. Tuhan berkata hatimu itu menunggu kesembuhan daripada Tuhan. Engkau juga mengalami banyak hal di dalam hatimu. Tuhan berkata Tuhan mengasihimu. Dan ada satu lagi seorang perempuan. Mata ada gangguan di area mata. Saudara Tuhan mengasihimu. Kalau seorang wanita yang mengalami gangguan di area mata ini sangat cinta Tuhan, berharap Tuhan menyembuhkannya. Di hatimu memang tulus, gak ada apa-apa. Tuhan berkata Tuhan mengasihimu. Mari angkat kedua tanganmu bagi engkau yang hari ini mengalami itu. Taruh satu tangan lagi di dada. Saya mau berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan, sembuhkan setiap kelempuhan. Di dalam nama Yesus ya Tuhan, aku hardik setiap iblis yang mencoba memberikan sakit penyakit buat jemaatmu ini ya Tuhan. Aku ikat kuasanya, aku patahkan, aku usir keluar dalam nama Yesus. Hai lumpuh, sembuh, berdiri dan berjalanlah. Kau akan jadi kesaksian buat banyak orang. Dan bagi seorang wanita ini Tuhan sembuhkan matanya. Aku percaya engkau bisa memberikan mata yang sempurna. Engkau bisa memberikan mata yang benar-benar bisa melihat kembali, bisa melihat dengan jelas. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Ada yang rusak di area bola matanya, aku berdoa di dalam nama Yesus. Sembuh jadi kembali normal seperti semula. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang begitu baik. Dan mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, Army of God. Terimalah berkat yang terbaik yang daripada surga. Baik secara jasmani dan rohani. Biar Tuhan membimbing hidupmu terus. Tuhan mengasihimu. Tuhan tidak akan pernah melepaskan hidupmu. Tuhan ada di masa depanmu. Tuhan ada di dalam hidupmu saat ini juga. Tuhan mengasihimu. Terimalah semua berkat yang terbaik secara jasmani dan rohani. Dimanapun kau berada, kau akan jadi berkat. Kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.